Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahrija Fasya dengan NIM 1052506. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS PIK yang berjudul Sejarah Perkembangan Komputer. Sejarah komputer dimulai dari alat hitung mekanis seperti sempoa dan penemuan Charles Babbage dengan mesin hitungnya pada tahun 1822 yang dikenal sebagai Bapak Komputer. Perkembangan berlanjut melalui generasi-generasi komputer, mulai dari generasi pertama yang menggunakan tabung vakum, generasi kedua yang menggunakan transistor, generasi ketiga yang menggunakan sirkuit terpadu atau IC, hingga generasi keempat dan kelima yang ditandai dengan munculnya mikroprosesor, komputer pribadi, dan teknologi komputasi modern seperti saat ini. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengelola data menurut perintah yang telah diprogram. Kata komputer semula dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmetika dengan atau tanpa alat bantu. Tetapi, arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Pada awalnya, pengelolaan informasi hampir eksklusif berhubungan dengan masalah aritmetika. Tetapi, komputer modern dipakai untuk banyak tugas yang tidak berhubungan dengan matematika. Secara luas, komputer dapat didefinisikan sebagai suatu peralatan elektronik yang terdiri dari beberapa komponen yang dapat bekerja sama antara komponen satu dengan yang lain untuk menghasilkan suatu informasi berdasarkan program dan data yang ada. Konsep komponen-komponen komputer ini berasal dari arsitektur von Neumann. Ketika John von Neumann memaparkan arsitekturnya pada tahun 1945. Generasi pertama. Dengan terjadinya Perang Dunia Kedua, negara-negara yang terlibat dalam perang tersebut berusaha mengembangkan komputer untuk mengeksploitasi potensi strategis yang dimiliki komputer. Hal ini meningkatkan pendanaan pengembangan komputer serta mempercepat kemajuan teknik komputer. Pada tahun 1941, Konrad Zuse, seorang insinyur Jerman, membangun sebuah komputer Z3 untuk mendesain pesawat terbang dan peluru kendali. Blok Sekutu juga membuat kemajuan lain dalam pengembangan kekuatan komputer. Tahun 1943, yang dinamakan komputer Colossus untuk memecahkan kode rahasia yang digunakan Jerman Nazi. Dampak pembuatan Colossus tidak terlalu mempengaruhi perkembangan industri komputer dikarenakan dua alasan. Pertama, Colossus bukan merupakan komputer serbaguna, tetapi ia hanya didesain untuk memecahkan kode rahasia. Kedua, keberadaan mesin ini dijaga kerahasiaannya hingga satu dekade setelah perang berakhir. Usaha yang dilakukan oleh Amerika Serikat pada saat itu menghasilkan suatu kemajuan lain. Howard Aiken, seorang insinyur Harvard yang bekerja dengan IBM, berhasil memproduksi kalkulator elektronik untuk Angkatan Laut Amerika Serikat. Kalkulator tersebut berukuran panjang setengah lapangan bola kaki dan memiliki rentang kabel sepanjang 500 mil. The Harvard IBM Automatic Sequence Control Calculator atau Mark I merupakan komputer relay elektronik. Ia menggunakan sinyal elektromagnetik untuk menggerakkan komponen mekanik. Mesin tersebut beroperasi dengan lambat. Ia membutuhkan 3-5 detik untuk siap perhitungan. Dan setiap fleksibel urutan kalkulasi tidak dapat diubah. Kalkulator tersebut dapat melakukan perhitungan aritmatika dasar dan persamaan yang lebih kompleks. Perkembangan komputer lain pada masa itu adalah elektronik, numerical integrator, dan komputer ENIAC yang dibuat atas kerjasama antara pemerintah Amerika Serikat dan Universitas Pennsylvania. Terdiri dari 18.000 tabung vakum, 70.000 resistor, dan 5 juta titik solder. Komputer tersebut merupakan mesin yang sangat besar dan mengonsumsi daya sebesar 160 kilowatt. Dirancang oleh John Presper Eckert dan John Mauchly. ENIAC merupakan komputer serbaguna yang bekerja 1000 kali lebih cepat dibandingkan Mark I.
Pada pertengahan 1940-an, John von Neumann bergabung dengan tim Universitas Pennsylvania dalam usaha membangun konsep desain komputer yang hingga 40 tahun mendatang masih dipakai dalam teknik komputer. Von Neumann mendesain Electronic Discrete Variable Automatic Computer atau EDVAC pada tahun 1945 dengan sebuah memori yang menampung baik program ataupun data. Teknik ini memungkinkan komputer untuk berhenti pada suatu saat dan kemudian melanjutkan pekerjaannya kembali. Kunci utama arsitektur von Neumann adalah unit pemroses sentral yang memungkinkan seluruh fungsi komputer untuk dikoordinasikan melalui satu sumber tunggal. Tahun 1951, Univac One, Universitas Otomatik Komputer One, yang dibuat oleh Remington Rand menjadi komputer komersial pertama yang memanfaatkan model arsitektur von Neumann tersebut. Baik sensus Amerika Serikat maupun General Electronic memiliki Univac. Salah satu hasil mengesankan yang dicapai oleh Univac adalah keberhasilannya dalam memprediksi kemenangan Dwight D. Eisenhower dalam pemilihan presiden tahun 1952. Komputer generasi pertama dikarakteristik dengan fakta bahwa instruksi operasi dibuat secara spesifik untuk suatu tugas tertentu. Setiap komputer memiliki program kode biner yang berbeda-beda yang disebut bahasa mesin. Hal ini menyebabkan komputer sulit untuk diprogram dan membatasi kecepatannya. Ciri lain komputer generasi pertama adalah penggunaan tabung vakum, yang membuat komputer pada masa tersebut berukuran sangat besar dan silinder magnetik untuk menyimpan data. Generasi kedua pada tahun 1948, penemuan transistor sangat memengaruhi perkembangan komputer. Transistor menggantikan tabung vakum di televisi, radio, dan komputer. Akibatnya, ukuran mesin-mesin elektrik berkurang drastis. Transistor mulai digunakan di dalam komputer mulai pada tahun 1956. Penemuan lain yang berupa pengembangan memori inti magnetik membantu pengembangan komputer generasi kedua yang lebih kecil, lebih cepat, lebih dapat diandalkan, dan lebih hemat energi dibanding para pendahulunya. Mesin pertama yang memanfaatkan teknologi baru ini adalah superkomputer. IBM merupakan superkomputer yang bernama Stretch dan Sprayren membuat komputer bernama Large. Komputer-komputer ini yang dikembangkan untuk laboratorium energi atom dapat menangani sejumlah besar data, sebuah kemampuan yang sangat dibutuhkan oleh peneliti atom. Mesin tersebut sangat mahal dan cenderung terlalu kompleks untuk kebutuhan komputasi bisnis, sehingga membatasi kepopulerannya. Pada awal 1960-an, mulai bermunculan komputer generasi kedua yang sukses di bidang bisnis, universitas, dan pemerintahan. Komputer-komputer generasi kedua ini merupakan komputer yang sepenuhnya menggunakan transistor. Mereka juga memiliki komponen-komponen yang dapat diasosiasikan dengan komputer pada saat ini, yaitu pencetak, penyimpanan dalam disket, memori komputer, sistem operasi, dan program komputer. Salah satu contoh penting komputer pada masa ini adalah IBM 1401 yang diterima secara luas di kalangan industri. Pada tahun 1965, hampir seluruh bisnis-bisnis besar menggunakan komputer generasi kedua untuk memproses informasi keuangan. Program yang tersimpan di dalam komputer dalam bahasa pemrograman yang ada di dalamnya memberikan fleksibilitas kepada komputer. Fleksibilitas ini meningkatkan kinerja dengan harga yang pantas bagi pengguna bisnis. Dengan konsep ini, komputer dapat mencetak faktur pembelian konsumen dan kemudian menjalankan desain produk atau menghitung daftar gaji. Beberapa bahasa pemrograman mulai bermunculan pada saat itu. Bahasa pemrograman COBOL dan Fortran mulai umum digunakan. Bahasa pemrograman ini menggantikan kode mesin yang rumit dengan kata-kata, kalimat, dan formula matematika yang lebih mudah dipahami oleh manusia. Hal ini memudahkan seseorang untuk memprogram dan mengatur komputer. Berbagai macam karir baru bermunculan, pemrograman, analis sistem, dan ahli sistem komputer. Industri perangkat lunak juga mulai bermunculan dan berkembang pada masa komputer generasi kedua ini. Generasi ketiga, walaupun transistor dalam banyak hal mengguli tabung vakum,
namun transistor menghasilkan panas yang cukup besar, yang dapat berpotensi merusak bagian-bagian internal komputer. Batu kuarsa menghilangkan masalah ini. Jack Kilby, seorang insinyur di Texas Instrument, mengembangkan sirkuit terpadu pada tahun 1958. IC mengkombinasikan tiga komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa. Setelah IC, tujuan pengembangan menjadi lebih jelas, mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektrik. Large Scale Integration (LSI) dapat memuat ratusan komponen dalam sebuah chip pada tahun 1980-an. Very Large Scale Integration (VLSI) memuat ribuan komponen dalam sebuah chip tunggal. Ultra Large Scale Integration (ULSI) meningkatkan jumlah tersebut menjadi jutaan. Kemampuan untuk memasang sedemikian banyak komponen dalam suatu keping yang berkurang setengah keping uang logam mendorong turunnya harga dan ukuran komputer. Hal tersebut juga meningkatkan daya kerja, efisiensi, keterandalan komputer. Chip Intel 4004 yang dibuat pada tahun 1971 membawa kemajuan pada IC dengan meletakkan seluruh komponen dari sebuah komputer, Central Processing Unit, memori, dan kendali input-output. Dalam sebuah chip yang sangat kecil, sebelumnya IC dibuat untuk mengerjakan suatu tugas tertentu yang spesifik. Pengembangan yang demikian memungkinkan orang-orang biasa untuk menggunakan komputer biasa. Komputer tidak lagi menjadi dominasi perusahaan-perusahaan besar atau lembaga pemerintah. Pada pertengahan tahun 1970-an, perakit komputer menawarkan produk komputer mereka ke masyarakat umum. Komputer-komputer ini yang disebut mini komputer dijual dengan paket peranti lunak yang mudah digunakan oleh kalangan awam. Peranti lunak yang paling populer pada saat itu adalah program word processing dan spreadsheet. Pada awal 1980-an, video game seperti Atari 2600 menarik perhatian konsumen pada komputer rumahan yang lebih canggih dan dapat diprogram. Pada tahun 1981, IBM memperkenalkan penggunaan personal komputer (PC) untuk penggunaan di rumah, kantor, dan sekolah. Jumlah PC yang digunakan melonjak dari 2 juta unit pada tahun 1981 menjadi 5,5 juta unit pada tahun 1982. 10 tahun kemudian, 65 juta PC digunakan. Komputer melanjutkan evolusinya menuju ukuran yang lebih kecil, dari komputer yang berada di atas meja, desktop komputer, menjadi komputer yang dapat dimasukkan ke dalam tas, laptop, atau bahkan komputer yang dapat digenggam palm top. IBM PC bersaing dengan Apple Macintosh dalam memperebutkan pasar komputer. Apple Macintosh menjadi terkenal karena mempopulerkan sistem grafis pada komputernya, sementara saingannya masih menggunakan komputer yang berbasis teks. Macintosh juga mempopulerkan penggunaan peranti mouse. Pada masa sekarang, kita mengenal perjalanan IBM Compatible dengan pemakaian CPU, IBM PC 486, Pentium, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4, serial dari CPU buatan Intel, juga kita kenal AMD K6, Atom, dan sebagainya lainnya. Ini semua bisa masuk dalam golongan komputer generasi keempat. Generasi kelima. Mendefinisikan komputer generasi kelima menjadi cukup sulit karena tahap ini menjadi sangat mudah. Contoh imajinatif komputer generasi kelima adalah komputer fiksi HAL 9000 dari novel karya Arthur C. Clarke yang berjudul 2001 Space Odyssey. HAL menampilkan seluruh fungsi yang diinginkan dari sebuah komputer generasi kelima dengan kecerdasan buatan, Artificial Intelligence atau AI. HAL dapat cukup memiliki nalar untuk melakukan percakapan dengan manusia menggunakan masukan visual dan belajar dari pengalamannya sendiri. Jepang adalah negara yang terkenal dalam sosialisasi jargon dan proyek komputer generasi kelima. Lembaga ICOT, Institute for New Computer Technology, juga dibentuk untuk merealisasikannya.
Banyak kabar yang menyatakan bahwa proyek ini telah gagal, tetapi beberapa informasi lain bahwa keberhasilan proyek komputer generasi kelima ini akan membawa perubahan baru paradigma komputerisasi di dunia. Sekian presentasi UTS saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.